Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Bro, Mas Geng, Mas Guys, berjumpa lagi dengan channel Dani AR ya Mas Geng. Hari ini hari Kamis tanggal 27 November 2025. Kita akan mengupdate perkembangan terkini di sekitaran interchange Kaligawe dan juga jalur elevated freeway dari Jalan Arteri Yosudarso menuju ke Tanggul Laut Tol Semarang Demak. Kita mengambil video ini pada hari Rabu ya Mas Geng, tanggal 26 November sekitaran jam 1 siang. Nah, di atas ini kita nanti akan melihat progres terkini dari penyambungan maupun pemasangan steel box girder yang nanti akan melintang dan melewati atas Jalan Arteri Yosudarso. Dari atas ini kita juga bisa melihat kepadatan arus lalu lintas baik dari menuju maupun ke arah pelabuhan Tanjung Emas Semarang ya Mas Geng. Nah, untuk kendaraan yang melewati Jalan Arteri Yosudarso ini 80% itu didominasi dengan kendaraan berat ya, karena kendaraan-kendaraan berat ini akan menuju ke kawasan industri dan pelabuhan, dan kebanyakan itu adalah kendaraan yang mengangkut peti kemas kontainer. Nah, dari atas ini kita juga bisa melihat ada satu unit kren, itu kren berukuran yang sangat besar ya Mas Geng. Kren itu digunakan untuk lifting atau pengangkatan segmen steel box girder. Kita akan zoom lebih dekat Mas Geng. Nah, terlihat banyak kontainer yang terjebak pada kepadatan arus lalu lintas ya, karena di sekitaran sini dilakukan kontraflow untuk pekerjaan pemancangan tol Semarang Demak. Nah, itu ada kren dan juga tersedia segmen steel box girder. Jadi pemasangan girder di bentang 14 menuju bentang 15 ini tidak disambung di bawah Mas Geng. Ini proses penyambungannya dan stressingnya akan dilakukan di atas, karena ini bentangnya 70 meter dan 65 meteran Mas Geng, dan bentang steel box girder ini berada pada lengkungan penuh atau belokan di trase Tanggul Laut Tol Semarang Demak atau jalur elevated ya. Untuk steel box girder di lengkungan yang paling dalam itu memiliki panjang atau bentang 65 meter, dan lengkungan atau sisi luar atau sisi yang terdekat dengan kita itu 70 meter menggunakan steel box girder. Jadi prosesnya itu akan diangkat per segmen atau per bagian dan disambung di atas. Nanti akan ada 4 girder atau 4 bentang ya Mas Geng, maksudnya 4 lonjor girder itu nanti akan ada 4 yang disambung di atas. Nah, setelah atasnya sudah tersambung dengan steel box girder dan bentangnya sudah jadi, nanti Jalan Arteri Yosudarso yang menuju ke arah Demak atau ke arah Terboyo nanti akan dilewatkan di bawahnya. Karena itulah bentang ini menjadi bentang yang paling terpanjang pada jalur elevated tol Semarang Demak seksi 1A. Yang rata-rata bentang di jalur elevated seksi 1A ini kan 40 meteran Mas Geng, dan ini mencapai 70 meter.
Kemungkinan kalau disambung di bawah itu proses pengangkatannya susah ya Mas geng, akan lebih sulit dari biasanya karena ini adalah jalur yang sangat padat dengan kendaraan. Mungkin oleh karena itu disambung atau proses tracingnya itu dilakukan di atas spearhead, jadi diangkat satu persatu. Kita akan coba lurus. Nah, nanti di bentang sisa lainnya akan ada launcher girder ya Mas geng. Kemungkinan launcher girder yang kemarin itu akan dibongkar dan akan dipasang lagi ke bentang-bentang ini. Ini ada 1 2 3 4. Ada 4 bentang yang perlu menggunakan launcher girder. Mungkin karena proses pemasangannya terputus dengan bentang yang paling panjang tadi, dan juga itu kan merupakan lengkungan penuh atau belokan ya. Mungkin tidak bisa menggunakan launcher girder yang harus menyusuri di atas spearhead, jadi dibongkar dulu dan kemudian dirakit kembali. Nah, di bawah ini ada jalur ram on off yang nanti digunakan untuk keluar maupun masuk dari dan menuju Tanggul Laut Tol Semarang Demak. Untuk lebar trase pada umumnya satu jalur kanan kiri itu sekitar 12 atau 13 meter ya Mas geng. 13 meter dikali 2, jadi jalur kanan kiri itu sekitar 26 meter. Nah, di atas atau di depan sana itu adalah Tanggul Laut Tol Semarang Demak. Hari demi hari semakin tinggi elevasinya Mas geng. Untuk bertambahnya elevasi di lokasi ini itu cukup singkat ya, atau cukup cepat perkembangannya karena aksesnya adalah akses yang paling mudah dari gerbang masuk proyek atau dari jalur Pantura. Tidak harus melewati jalan akses yang panjang seperti di samping, maupun kalau di Terboyo itu kan harus melewati kawasan industri. Nah, kalau di sini itu dari jalan Pantura langsung bisa ke area proyek. Nah, ini ada truk-truk pengangkut tanah huruk atau tanah padas yang bisa kita sebut di Mas geng, akan kembali menuju ke tambang untuk mengambil material timbunan. Nanti di pinggir-pinggir Tanggul Laut Tol Semarang Demak ini akan dipasang batu boulder maupun beton pemecah gelombang atau tetrapod. Dan itu juga ada truk yang sedang membongkar material timbunan, dan juga ada banyak alat-alat berat yang sedang beroperasi meratakan serta memadatkan timbunan. Nanti timbunan ini akan memiliki ketinggian 5,5 meter sampai 9 meter menyesuaikan dengan lokasinya. Akan ada yang dekat dengan gerbang tol maupun itu yang ada di tengah laut ya Mas geng. Elevasinya akan menyesuaikan dengan kondisinya atau lokasinya. Nanti trase final memiliki lebar sekitar 50 sampai 60 meter yang menjadi trase Tanggul Laut Tol Semarang Demak. Nah, di sebelah kiri nanti itu akan dibangun kolam retensi Terboyo seluas 189 hektar
yang mampu menampung volume air sebesar 6,5 juta meter kubik. Dan di sebelah kiri itu kan juga terlihat timbunan untuk tanggul kolam retensinya. Untuk tanggul kolam retensinya akan memiliki panjang keliling sekitar 6,5 km Mas geng yang di Terboyo ini, dan yang di Sriwulan sekitar 2,1 km. Tanggul kolam retensi juga dipancang menggunakan pita PVD untuk memadatkan timbunannya maupun tanah dasarnya, karena semua proyek yang dilalui Tanggul Laut Tol Semarang Demak ini merupakan tanah yang sangat lunak, jadi harus ada peningkatan kualitas tanahnya, yaitu menggunakan matras bambu, cerucuk bambu, serta menggunakan pemancangan pita PVD. Nah, nantinya diharapkan fungsi kolam retensi itu bisa berjalan terlebih dahulu ya Mas geng, atau bisa berfungsi lebih dahulu karena itu sangat mendesak atau sangat urgent untuk menampung debit maupun volume air yang masuk ke kawasan area pesisir ini dari kawasan di Kota Semarang, yaitu Kaligawe, Terboyo, dan sekitarnya. Oke ya Mas geng, sekian informasi yang dapat kita sampaikan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.